Halo Cusamen, selamat datang kembali di podcast Full of Life bersama Tius. Aku mau sapa kamu di pagi hari ini. Aku harap kamu sehat-sehat aja, tetap semangat dan tetap ceria, tetap bersuka cita. Aku mau kasih selamat buat kamu yang mungkin baru mengalami sesuatu yang baik. Congratulations. Dan buat kamu yang mungkin lagi down, lagi kecewa, mungkin, I don't know. Aku mau kasih kamu semangat. Matahari masih bersinar, pengharapan itu ada, semangat, jangan nyerah. Oke, di episode kali ini, episode 15, aku mau bahas tentang disiplin dan motivasi. Emang ada hubungannya ya bro? Ya, nggak harus. Ini cuma pola pikirku doang. Aku beri judul di episode 15 ini, disiplin di atas motivasi. Sebenarnya, aku angkat kedua hal ini karena aku pengen mencoba merumuskan gimana supaya kita tuh bisa konsisten. Gimana supaya kita tuh nggak up and down dalam arti yang mempengaruhi kinerja kita gitu. Sebagai manusia kan kita kadang juga ada up, semangat, ada down, males, up, semangat, ada down, males. Cuman kalau kita membiarkan up and down kita mempengaruhi kinerja kita, dalam hal apapun yang kamu kerjain, itu akan nggak optimal gitu, hasil yang kita dapatin. Ya nggak sih? Makanya aku mau bahas ini, sebenarnya untuk kita tetap bisa konsisten. Gimana sih supaya kita tetap bisa konsisten dengan memperhatikan disiplin dan motivasi. Aku beri judul, disiplin di atas motivasi. Kita mau amati dulu fenomena yang pernah dialami yang aku percaya oleh banyak orang, yaitu pernah nggak sih kayak tahun baru nih, mari kita buat revolusi tahun yang baru, kita tulis, kita berdoa buat itu, kita mungkin kejar. Januari, Februari masih jalan, tapi tiba-tiba nggak jalan lagi, dan sampai bulan November, Desember ternyata juga nggak kesampaian gitu, atau nggak seperti yang dibayangkan, cuma 1 atau 2. Which is, it happens. Dan ya, kita kadang menyesali atau nggak tahu kenapa, atau mungkin beberapa dari kita, ya udahlah, buat lagi, nggak masalah. Oke, everything is okay. Cuman yang kita bisa lihat bahwa ada lubang konsisten di dalam proses itu. Jadi ternyata kita nggak sekonsisten yang kita bayangin. Pernah kepikiran nggak? Masalahnya tuh mungkin bukan pada baik atau buruknya hal yang kita ingini, tujuan yang kita mau, kita udah tahu nih, aku mau ini. Tapi ternyata kita nggak konsisten dalam melakukannya. Dan memang konsisten itu nggak gampang. Butuh bener-bener kemauan mungkin. Nah, ini yang kita mau bahas. Kemauan, apa sih disiplin, motivasi. Good, kita mulai. Aku mau mulai dengan mendefinisikan motivasi dan disiplin menurut KBBI. Tahu kan KBBI? Tahulah, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu adalah kamus untuk mendefinisikan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Oke, motivasi. Motivasi adalah sebuah kata benda yang artinya dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Oke. Sedangkan disiplin itu juga sebuah kata benda yang artinya tata tertib, buka kurung di sekolah, kemiliteran, dan sebagainya, kurung tutup. Arti kedua, ketaatan dalam kurung kepatuhan kepada peraturan. Jadi, di antara dua ini, kita bisa lihat bahwa motivasi itu kalau kita perhatiin, ada tujuan dan ada kemauan. Ada kata juga, kata timbul. Berarti, mungkin motivasi itu nggak muncul setiap hari. Karena dia timbul aja gitu. Nggak tiap hari ada. Yang itu membuat kita juga kadang-kadang ngerasa, aduh, aku lagi nggak ada motivasi nih untuk melakukan ini. Pernah nggak ngalami itu? Atau sinonimnya, mager. Aku lagi males melakukan itu. Padahal kita tahu, kita tuh udah pengen melakukan itu tujuan kita, tapi kita malas melakukan itu. Sedangkan disiplin, kalau kita perhatikan, dari definisinya, disiplin itu nggak ada tujuan. Kita nggak butuh tujuan untuk bisa disiplin.
Kita cuma butuh satu peraturan dan melakukannya aja, taat aja. Itu disiplin. Jadi bedanya motivasi itu punya tujuan, punya kemauan, tapi sayangnya dia nggak tiap hari ada. Sedangkan disiplin, dia nggak ada tujuan, tapi dia taat. Nah, kenapa aku ambil dua ini? Karena dua kata benda ini, motivasi dan disiplin, itu erat hubungannya dengan konsisten, menurut aku ya. Pernah dengar nggak yang namanya willpower? Kekuatan dari kemauan kita. Wow, kita pasti tahu lah, orang yang punya ambisi, yang punya kemauan yang kuat, terus bisa sukses, bisa meraih apapun yang dia mau, it's very good. Dan menurut aku itu, it's very true gitu. Orang yang mau melakukan sesuatu, willpower yang kuat, dia bisa meraih itu. Aku percaya sih itu. I'm a great believer of that. Cuman yang jadi masalah itu, nggak semua orang punya willpower yang besar. Mungkin dia cuma, kalau bisa ada satuan 10 willpower. Sedangkan willpower yang dibutuhkan untuk sukses misalnya 10.000. Kita cuma bisa 10. Atau kita cuma punya 10. Jadi willpower kita kadang-kadang nggak sekuat orang lain gitu. Gimana dong? Aku tahu apa yang aku mau, tapi masih kadang males gitu. Jadi gini, aku mencoba merumuskan, yaitu mungkin kita bisa kayak gini. Kita bisa akalin seperti ini. Yang pertama, kita harus cari tahu dulu apa yang kita mau. Jadi kita harus cari motivasi dulu nih. Misal, aku mau membiasakan membaca buku. Karena itu kebiasaan yang bagus, dan aku nggak punya itu. Jadi kamu udah tahu motivasi nih. Kenapa kamu mau melakukan itu? Kamu juga harus cari tahu ya. Karena aku mau jadi lebih produktif misal gitu. Itu kan juga motivasi, alasan, ada tujuan tertentu gitu. Cari motivasi kamu dalam melakukan sesuatu. Cari aja, apapun itu. Cari. Kalau kamu sudah ketemu motivasinya, coba buat aturan. Buat aturan yang relevan dengan motivasimu. Misal, dalam contoh, membiasakan baca buku tadi ya. Oke, aku mau coba produktif, baca buku, sekarang aku buat aturan. Tius, kamu kalau baca buku harus tiap hari. Jangan cuma seminggu sekali. Tiap hari baca buku, itu aturannya. Kalau misalnya kamu nggak baca buku, mungkin kamu bisa kompensasi dengan push up 5 kali. Nah, kelihatan kan aku sudah punya motivasi, terus aku udah buat aturan tuh. Nah, kalau kamu udah buat aturan, pegang disiplin itu. Motivasi bukan berarti dilepasin loh ya, tetap pegang. Cuman seperti judul yang aku kasih di podcast ini, disiplin di atas motivasi. Jadi kamu pegang disiplinnya, karena kadang-kadang motivasi itu nggak ada gitu. Tapi karena kamu udah buat aturan nih, pegang itu. Dengan ini aku berharap kamu bisa lebih konsisten dengan apa yang kamu lakukan. Mungkin kita bisa belajar dari seorang atlet. Atlet yang punya disiplin tinggi. Dia punya aturan, kapan dia harus bangun, kapan dia harus tidur, apa yang harus dia makan, apa yang harus dihindari dalam mengkonsumsi, kapan dia bertanding. Semuanya ada aturan gitu. Mungkin kita bisa belajar dari situ. Meskipun kita nggak punya coach. Ya, sayangnya mungkin nggak semua kita punya coach gitu, jadi kita harus belajar sendiri. Nggak apa-apa, kamu bisa melakukan itu, buat aturan sendiri, dengan jalannya waktu, kembangin aturan itu. Oke? Ya, mungkin episode kali ini segitu aja. Thank you for listening. Kalau misalnya kamu mau ada pertanyaan, kritik, saran, kirim aja ke email tius@env-blog.com. Kamu juga bisa cerita pengalaman kamu di situ. Aku bakal share pengalaman itu di podcast ini supaya kita bisa belajar bareng. Aku pun juga belajar. Tenang aja, bakal anonim kalau kamu nggak mau. Nggak apa-apa banget, kita sama-sama belajar. Oke, aku mau tutup podcast kali ini dengan sebuah quotes atau kutipan, yaitu mendisiplinkan diri itu adalah sebuah pilihan. Oke, see you in the next episode and bye-bye. Oops, don't forget that you are very blessed.